Yang kelima adalah dampak ketunanetraan terhadap perkembangan keterampilan sosial anak. Orang tua memainkan peranan yang sangat formatif dalam perkembangan sosial anak. Ketunanetraan yang terjadi pada seseorang memang tidak diharapkan oleh orang tua. Oleh karena itu, biasanya orang tua yang memiliki anak tunanetra menimbulkan masalah emosional pada orang tuanya. Pada umumnya, orang tua akan mengalami masa duka akibat kehilangan anaknya yang normal. Tingkat pemahaman orang tua mengenai ketunanetraan serta sikap masyarakat pada umumnya terhadap orang tunanetra merupakan faktor lain yang dihadapi anak tunanetra yang akan mempengaruhi hubungan orang tua anak pada masa dini. Para ahli mengemukakan bahwa semua hambatan tersebut dapat mempersulit orang tua untuk mengembangkan ikatan batinnya yang erat dengan anak, dan pada gilirannya, hal tersebut dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan bayi bagi tunanetra. Masalah lain dapat timbul pada saat anak tunanetra menginjak usia prasekolah dan mulai berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Arena utama untuk interaksi sosial bagi anak adalah kegiatan bermain dan kajian yang dilakukan terhadap sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tunanetra menghadapi banyak tantangan dalam interaksi sosial dengan sebayanya yang awas. Agar efektif dalam interaksi sosial, anak perlu memiliki keterampilan-keterampilan tertentu, termasuk kemampuan untuk membaca dan menafsirkan sinyal sosial dari orang lain dan untuk bertindak yang dengan tepat dalam merespon sinyal tersebut. Kesulitan yang dihadapi anak tunanetra untuk dapat mempersepsi isyarat-isyarat komunikasi nonverbal yang pada umumnya visual mengakibatkan anak ini membutuhkan cara khusus untuk memperoleh keterampilan sosial, seperti keterampilan untuk mengawali dan mempertahankan interaksi. Tanpa keterampilan ini, anak tunanetra sering kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dan menjadi terpencil dalam kelompoknya. Yang keenam, dampak ketunanetraan terhadap kegiatan kehidupan sehari-hari. Kegiatan kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan kehidupan yang tidak lepas bagi semua orang atau setiap orang. Kegiatan kehidupan sehari-hari adalah kegiatan di mana manusia melakukan kegiatan yang dilakukan secara cepat, tepat, layak dari mulai bangun di pagi hari sampai tidur di malam hari. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang biasa dilakukan manusia setiap hari, seperti merawat diri, menggunakan kamar mandi dan WC, di dapur, dan kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh semua orang. Kegiatan ini tidak sulit untuk dipelajari. Memang mereka dapat meniru, mencontoh gerakan-gerakan orang di sekitar yang sedang melakukan kegiatan sehari-hari tanpa mengalami hambatan untuk orang-orang pada umumnya. Sedangkan untuk anak netra ini, kegiatan ini dikhususkan. Gangguan pada penglihatan menyebabkan mereka tidak dapat melihat secara jelas. Hal ini menyebabkan kehidupan sehari-hari orang tunanetra mengalami kehambatan. Ada 3 hal keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, keterampilan merawat dan menolong diri sendiri. Yang kedua, keterampilan kerumah tanggaan. Yang ketiga, bergaul dan berkomunikasi. Untuk bisa melakukannya, semua kegiatan yang biasa dilakukan setiap harinya dengan mudah, cepat, layak, dan tepat. Anak tunanetra perlu dilatih secara bertahap, kontinu, dan bersungguh-sungguh. Pelaksanaan program yang cepat
dari pembimbing akan membuat anak tunanetra menjadi mandiri. Ribuan orang tunanetra, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah diberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat berhasil bekerja sebagai pekerja pabrik, petani, juru mesin, dosen perguruan tinggi, dan pekerjaan lainnya yang dilakukan oleh orang tunanetra. Pendidikan atau latihan secara tepat adalah kombinasi antara sebagai teknik pendidikan atau pelatihan yang memberdayakan pendidikan dan memungkinkan orang tunanetra pada umumnya untuk menjadi mandiri. Dengan kata lain, orang tunanetra akan berhasil mencapai kemandirian bila dia sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang tepat. Seorang dikatakan mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengenal diri sendiri dan lingkungan secara objektif. Yang kedua, dapat menerima diri dan lingkungan secara positif dan dinamis. Yang ketiga, mampu membuat keputusan tentang dirinya sendiri dan lingkungan secara tepat. Yang keempat, mengarahkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kelima, dapat mewujudkan dirinya sendiri. Setiap orang tunanetra dapat benar-benar mandiri, maka sekolah dan pusat rehabilitasi bagi tunanetra harus berusaha memasukkan resep. Empat resep ini sebagai bagian yang integral dari program pendidikan atau latihannya. Yang pertama, orang yang tunanetra harus menyadari baik secara intelektual maupun emosional bahwa dirinya benar-benar dapat mandiri. Yang kedua, orang tunanetra harus benar-benar belajar untuk menguasai keterampilan-keterampilan khusus, teknik alternatif yang akan memungkinkan untuk benar-benar mandiri. Yang ketiga, orang tunanetra harus belajar mengatasi sikap negatif masyarakat terhadap ketunanetraan. Yang ketujuh adalah sejarah pendidikan bagi tunanetra. Sejarah pendidikan anak tunanetra di dunia, sekolah pertama bagi anak tunanetra yang diberi nama Institution National des Juifs Aveugles di Eropa, didirikan di Paris pada tahun 1784 oleh Valentin Hauy. Tetapi jelas bahwa di berbagai bagian Eropa, sejumlah kecil anak tunanetra sudah menerima pendidikan formal sebelum tahun tersebut. Kadang-kadang di sekolah setempat bersama-sama dengan anak-anak yang awas. Beberapa dari anak-anak tersebut dalam masa kehidupan selanjutnya bahkan berhasil mencapai prestasi nasional maupun internasional dalam berbagai bidang kebudayaan dan akademik. Contoh lainnya adalah pendeta terkemuka dan kepala sekolah di Skotlandia yang bernama Thomas Blacklock, yang meskipun buta sejak bayi, dididik di sebuah sekolah dasar biasa. Dia banyak menulis puisi dan merupakan salah seorang sahabat pujangga Robert Burns. Akan tetapi, contoh-contoh yang baik ini sesungguhnya merupakan topeng bagi keberadaan yang menyedihkan dari kemiskinan dan kebodohan yang merupakan nasib dari kebanyakan orang tunanetra di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Selama masa-masa rusuh yang mengitari revolusi Prancis, sekolah yang didirikan oleh Hauy itu untuk sementara luput dari perhatian orang. Dan Hauy melanjutkan pekerjaannya di Berlin dan St. Petersburg, di mana dia membantu mendirikan sekolah-sekolah khusus baru bagi tunanetra. Selama 2 dekade berikutnya, sekolah-sekolah semacam ini berdiri di kota-kota besar lain di seluruh Eropa.
Sekolah khusus bagi tunanetra pertama di Inggris dibuka di Liverpool pada tahun 1891 dan diikuti oleh sekolah-sekolah di Edinburgh, Bristol, London, dan kota-kota besar lainnya. Pendirian sekolah-sekolah di Inggris tersebut dipelopori oleh badan-badan sukarela, filantropis, atau organisasi-organisasi keagamaan dan sering dilengkapi dengan bengkel-bengkel kerja dan rumah-rumah khusus untuk tunanetra dewasa yang disebut asylum atau rumah suaka. Meskipun sekolah-sekolah khusus bagi tunanetra di Inggris sudah terorganisasi dengan baik sejak tahun 1860-an, tetapi sekolah-sekolah tersebut baru melayani sebagian saja anak-anak tunanetra yang membutuhkan pendidikan. Sejarah pendidikan anak tunanetra di Indonesia pada tanggal 26 April 1901 diresmikanlah awal usaha penyantunan tunanetra di Indonesia oleh J.H.R. E.Th. van Bentem van Burg dan Dr.H.A. Wesoff, D.S.W. van Lijen, R.A.A. Soeria Atmaja, dan lain-lain. Perkumpulan ini diberi nama Vereniging tot Verbetering van het Lot der Blinden in Nederlands Oost-Indie dengan surat keputusan pemerintah nomor 9 tanggal 6 Agustus 1901. Sebagai pelindungnya adalah Gubernur Jenderal W. Rosboom. Pimpinan pertama dalam usaha ini dijabat oleh J.W. van der Zenden yang diresmikan pada upacara pembukaan Bandungse Blinden Instituut atau Lembaga Rumah Buta pada tanggal 16 September 1901 di Jalan Cicendo nomor 2 Bandung. Dengan mengikuti perkembangan jumlah murid, pada bulan Mei 1902 Lembaga Rumah Buta pindah ke Jalan Braga Bandung. Saat itu wakil direktur lembaga tersebut adalah Nyonya van Hoogeveen Streeck dan Dr. Wesoff sebagai pengawas hariannya. Permulaan usaha tersebut menarik perhatian berbagai kalangan baik di dalam maupun di luar negeri. Bantuan-bantuan pun berdatangan antara lain dari negeri Belanda dan Raja Muang Thai. Dalam bidang pendidikan, Lembaga Rumah Buta mulai menerapkan suatu sistem baru, yaitu dengan cara meraba, mencium, dan mencicipi sehingga ilmu tumbuh-tumbuhan dan tentang tanah liat tidak lagi asing bagi tunanetra. Dalam tahun 1904, workshop telah dapat memberikan pekerjaan teratur kepada 49 orang tunanetra dengan bahan-bahan baku yang murah dan biasa terdapat di desa, dengan maksud bahwa di kemudian hari para pekerja tunanetra itu akan dapat mencari nafkah sendiri di desa masing-masing. Di bidang pendidikan, anak asuh tak kalah dengan anak awas. Hal ini dibuktikan dengan adanya anak asuh tunanetra yang telah dapat menyelesaikan pendidikan lyceum atau setingkat SMU sekarang dengan baik. Demikianlah perkembangan tunanetra di Indonesia pada saat itu. Pada tahun 1906, Dr. Randes Wesoff telah membuat laporan bahwa pekerjaan konsolidasi perkumpulan telah mantap, namun sayang bahwa kedatangan para tunanetra masih sangat kurang. Untuk mengatasi hal ini, maka usaha penyuluhan lebih ditingkatkan lagi dengan bantuan pamong praja dengan kepala sekolah melalui pengedaran laporan-laporan, folder-folder, demonstrasi-demonstrasi keterampilan tunanetra dan lain-lain. Pada tahun 1952 telah berdiri Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa yang pertama kali di Bandung untuk mendidik calon tenaga guru khusus yang diperlukan oleh lembaga-lembaga pendidikan anak tunanetra. Pada tanggal 8 September 1977 telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara pemerintah Republik Indonesia dengan Helen Keller International Incorporated
untuk peningkatan pendidikan para penyandang tunanetra dengan program utama pengembangan pelatihan orientasi dan mobilitas serta pendidikan terpadu anak tunanetra. Pada tanggal 1 November 1979, berdasarkan surat keputusan Menteri Sosial nomor 41 garing HUK garing KEP garing X1 garing 79, Wiyataguna merupakan unit pelaksana teknik kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Jawa Barat dengan nama Panti Rehabilitasi Penderita Cacat Mata atau disingkat dengan PRPCM, dan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bina Rehabilitasi, maka PRPCM berubah nama menjadi Panti Sosial Bina Netra dengan disingkat PSBN Wiyataguna. Yang ke-8 adalah layanan kompensatoris bagi tunanetra. Kompensatoris secara singkat adalah memfasilitasi anak yang memiliki hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang. Orientasi dan mobilitas merupakan salah satu layanan kompensatoris bagi tunanetra. Berdasarkan pendapat Raharja, ia menjelaskan orientasi dan mobilitas atau disingkat OM adalah kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan semua indera yang masih ada untuk menentukan posisi seseorang terhadap benda-benda penting yang ada di sekitarnya, baik temporal ataupun spasial. Orientasi merupakan proses berpikir dan mengolah informasi yang mengandung 3 pertanyaan pokok. Yang pertama, contohnya yaitu yang pertama seperti di mana saya, yang kedua kemana tujuan saya, yang ketiga bagaimana saya bisa sampai ke tujuan tersebut. Jadi orientasi adalah proses mencari informasi untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Kegiatan orientasi dimulai jika terjadi rangsangan ke otak dan otak mampu memproses rangsangan tersebut. Rangsangan atau stimulus dari luar bisa berupa taktual, visual, pendengaran, penciuman, atau pengecapan. Rangsangan lain dapat berupa keseimbangan, hilangnya atau kurangnya penglihatan membatasi kemampuan tunanetra untuk yang pertama, mengetahui di mana dia berada dan bagaimana cara berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua, meniru dan berinteraksi sosial. Yang ketiga, memahami apa yang menyebabkan sesuatu terjadi. Artinya, ketunanetraan membatasi kemampuan orientasi. Citra tumbuh atau body image adalah suatu kesadaran dan pengetahuan tentang bagian tubuh. Fungsi bagian-bagian tubuh, nama bagian tubuh, dan hubungan antara bagian tubuh yang satu dengan lainnya. Kesadaran dan pengetahuan ini akan mengakibatkan gerak tunanetra dalam ruang akan efisien, dan ini pula merupakan dasar bagi tunanetra mengenal siapa dia, di mana dia, dan apa dia. Selanjutnya, agar orientasi tunanetra lebih mantap dan luas, maka dia harus mempunyai pengetahuan tentang lingkungan dan dia harus mampu menghubungkan dirinya dengan lingkungannya. Orientasi tidak akan berguna tanpa mobilitas dan sebaliknya. Mobilitas tidak akan berhasil dengan efektif tanpa didasari orientasi. Yang dimaksud efektif di sini adalah tunanetra dapat menggunakan benda-benda yang ada sebagai alat mobilitas sehingga benda-benda tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk dan pengarah dalam mencapai tujuan. Orientasi merupakan kesiapan mental, sedangkan mobilitas merupakan kesiapan fisik, sehingga orientasi dan mobilitas harus terintegrasi di dalam satu kesatuan.
Orientasi dapat menyelamatkan tunanetra, sedangkan mobilitas dapat mengantarkan tunanetra ke tempat tujuan. Pengetahuan dan keterampilan orientasi dan mobilitas dapat diperoleh tunanetra melalui proses latihan yang sistematis dan terprogram di bawah pengawasan pelatih handal dan berwenang. Para ahli mengemukakan bahwa anak-anak tunanetra tidak dapat dengan mudah memantau geraknya dan oleh karenanya dapat mengalami kesulitan dalam memahami apa yang terjadi apabila mereka menggerakkan atau merentangkan anggota tubuhnya, membungkukkan atau memutar tubuhnya, karena tidak dapat melihat bagaimana orang lain menggerakkan dan menggunakan anggota tubuhnya dengan jelas. Mereka tidak bisa mengamati bagaimana proses orang duduk, berdiri, dan berjalan serta kemudian menirukannya. Akibatnya, mereka akan memiliki lebih sedikit kerangka acuan sebagai model untuk ditiru dan mungkin tidak akan menyadari apa artinya duduk tegak. Ketika berjalan, kaki melangkah dan tangannya diayun, sehingga telah terjadi keserasian gerak antara kaki, tangan, dan tubuh ketika sedang berjalan. Oleh karena itu, latihan orientasi dan mobilitas merupakan program yang integral dalam pendidikan dan rehabilitasi bagi tunanetra. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan dan rehabilitasi tanpa program O dan M di dalamnya, maka program tersebut bukanlah program pendidikan dan latihan bagi tunanetra. Proses kognitif merupakan suatu lingkaran dari 5 proses yang dilakukan oleh seorang tunanetra ketika dia melakukan kegiatan orientasi. Kelima tahapan dalam proses kognitif tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, persepsi. Proses asimilasi data dari lingkungan yang diperoleh melalui indera-indera yang masih berfungsi seperti penciuman, pendengaran, perabaan, persepsi kinestetis, atau sisa penglihatan. Yang kedua, analisis. Proses pengorganisasian data yang diterima ke dalam beberapa kategori berdasarkan ketetapannya, keterkaitannya, keterkenalannya, sumber, jenis, dan intensitas sensorisnya. Seleksi. Yang ketiga, seleksi. Proses pemilihan data yang telah dianalisis yang dibutuhkan dalam melakukan orientasi yang dapat menggambarkan situasi lingkungan sekitar. Yang keempat, perencanaan. Proses merencanakan tindakan yang akan dilakukan berdasarkan data hasil seleksi sensoris yang sangat relevan untuk menggambarkan situasi lingkungannya. Yang kelima, pelaksanaan. Proses melaksanakan hasil perencanaan dalam suatu tindakan. Sedangkan mobilitas adalah kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak dan berpindah. Mobilitas juga berarti kemampuan bergerak dan berpindah dalam suatu lingkaran, dalam suatu lingkungannya. Karena mobilitas merupakan gerak dan berpindah fisik, maka kesiapan fisik sangat menentukan keterampilan tunanetra dalam mobilitas. Apabila kita berbicara masalah pembinaan fisik tunanetra, maka hal ini bukan harus dilakukan oleh guru O dan M saja, akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab semua pihak yang berhubungan dengan pendidikan dan rehabilitasi bagi tunanetra.